Yan Xuangying tidak bisa menahan tawa setelah mendengarkan kata-kata Qiu Wanxing. Belum lagi betapa cerahnya senyumannya, senyuman Qiu Wanxing membuat Qiu Wanxing merasa sedikit berbulu. Yan tua, kenapa kamu tertawa? Mungkinkah metode yang saya sebutkan tidak berhasil? Jika kamu merasa 5 atau 5 tidak tepat, kamu bisa memilih 4 atau 6. Aku akan memberimu 4 dan kamu akan mengambil 6. Bagaimana dengan itu? Qiu Wanxing terus bertanya. Qiu tua, setelah bertahun-tahun, pernahkah kamu melihatku bertengkar denganmu karena hal apapun? Meskipun saya tidak akan melawan atau mencuri, dan Anda memberi saya pekerjaan tersulit dalam menjaga penjara, saya tidak mengeluh. Tapi kamu tidak boleh menganggapku bodoh. Kamu memimpin orang keluar kota dengan kekuatan besar. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kalian memulai perkelahian dengan Lao Xing, dan kalian berdua pada akhirnya kalah, bukan? Kamu dipukuli oleh seorang anak laki-laki di alam Mahayana tingkat pertama sampai kamu terus muntah darah. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kamu masih di sini membicarakan tentang kerja sama denganku. Kamu tidak bisa berurusan dengan Xing Daorong, jadi kamu menyeretku ke dalam air. Aku tidak sebodoh itu. Meskipun urat batu roh peri bagus, aku tahu berapa beratku, dan aku juga tidak menginginkannya. Jika kamu menginginkannya, maka perjuangkan berdasarkan kemampuanmu sendiri. Jangan khawatir, bahkan jika Lao Xing datang menemuiku, aku tidak akan membantunya. Yan Xuangying berkata pada Qiu Wanxing sambil tersenyum. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia terlihat sangat malu. Lao Yan, apa kau tidak memikirkannya? Aku bisa meningkatkan rasionya untukmu. Qiu Wanxing masih berjuang untuk itu. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan Qiu Mansion, akan sulit untuk mengambil kembali urat batu roh peri. Asteris melihat pengunjung keluar, Yan Xuangying berteriak dengan dingin. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Yan Mansion masuk dan berkata kepada Qiu Wanxing, Jenderal Qiu, tolong. Qiu Wanxing masih ingin membuka mulut untuk memperjuangkannya, tetapi melihat perilaku Yan Xuangying, dia akhirnya menutup mulutnya, berbalik dan berjalan keluar. Hah? Apakah kamu mempermainkanku dan memperlakukanku seperti orang bodoh? Yan Xuangying melihat punggung Qiu Wanxing, mendengus dan tertawa. Qiu Wanxing meninggalkan Yan Mansion dengan marah, dan dia akan meledak amarahnya. Bukan saja dia tidak mendapat bantuan dari Yan Xuangying, tapi dia benar-benar membunuh wanita yang paling dia suka bermain-main. Qiu Wanxing merasa telah kehilangan istri dan pasukannya. Tapi dia tidak punya pilihan. Yan Xuangying sebenarnya tahu segalanya, jadi akan sulit baginya untuk bekerja sama dengannya. Tuan, Jenderal Yan tidak setuju. Pengurus rumah Qiu bertanya. Tidak, Qiu Wanxing menggelengkan kepalanya, sepertinya kita hanya bisa menaruh harapan kita pada saudara Luo. Saya harap dia bisa datang lebih awal kali ini. Tuan, saudara Naluo berasal dari luar kota binatang. Jika Anda diam-diam berkolusi dengan para biksu di luar kota binatang dan membiarkannya muncul, apakah Anda akan dihukum? Pengurus rumah tangga berkata dengan sedikit khawatir. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Tuan kota bahkan tidak tahu di mana dia berada. Siapa yang akan menghukumku? Selama aku menjadi penguasa kota saat itu, akulah yang akan memutuskan aturan kota binatang. Qiu Wanxing melambaikan tangannya dan tidak menunjukkan kekhawatiran. Selama dia bisa mendapatkan urat batu roh peri dan menggunakan biksu dari luar kota binatang untuk membantunya merebut seluruh kota binatang. Ketika saatnya tiba, Anda akan membuat peraturan sendiri, dan tidak akan ada hukuman. Saat ini, masih berlatih keras di urat batu peri, berusaha untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua sesegera mungkin. Xing Daorong memimpin orang-orang untuk berjaga siang dan malam untuk mencegah Qiu Wanxing memimpin orang-orang menyebabkan kehancuran. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Bai Cheng dan anak buahnya terus menambang batu peri, tetapi mereka juga memperoleh banyak keuntungan. Dan di Qiu Mansion,
Qiu Wanxing tidak memikirkan tentang makanan atau makanan sepanjang hari, dan terus mondar-mandir. Wajahnya dipenuhi kerutan dan dia terlihat jauh lebih tua. "Kenapa kamu belum datang?" Qiu Wanxing mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. "Saudara Qiu, apakah kamu menungguku?" Saat ini, suara kasar datang dari luar. Saudara Luo, kamu akhirnya sampai di sini." Mendengar suara ini, Qiu Wanxing langsung gembira dan langsung berlari keluar. Di halaman rumah Qiu, seorang pria dengan tinggi beberapa meter, tinggi, dan tebal sedang menatap Qiu Wanxing dengan senyuman di wajahnya. Jika Asteris ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Pria besar di depannya adalah Narota. Tuan Bisi menghancurkan dan kemudian membangkitkan Lota. Saat ini, wajah Luota memerah, dan dia tidak lagi malu seperti saat dia dipenggal. "Saudara Qiu, apakah kamu sudah menyiapkan terlalu banyak batu roh abadi dan tidak memiliki cukup dana? Bisa ku beritahu, aku ingin lebih banyak batu peri kali ini. Aku ingin batu peri sebanyak yang kamu miliki." Luota memandang Qiu Wanxing dan bertanya. Ternyata batu peri di tas penyimpanan Luota semuanya dibeli dari Qiu Wanxing. Pantas saja orang ini memiliki peta di tangannya dengan tanda lokasi kota binatang. Orang ini mampu melewati lapisan formasi ilusi dan datang ke kota binatang ini. Pasti Qiu Wanxing yang mempermainkannya dan membiarkan Luota ini datang dan pergi dengan bebas. "Saudara Luo, ayo masuk ke dalam dan bicara." Qiu Wanxing mengundang Luota ke kamar. Setelah Luota duduk di aula, Qiu Wanxing bertepuk tangan dengan sadar, dan kemudian dua gadis muda keluar, satu persatu, dan duduk di sebelah Luota. Luota dengan mudah memeluk kedua gadis itu dan menghancurkan mereka dengan tangannya yang besar, tidak peduli dengan Qiu Wanxing yang ada di samping mereka. Qiu Wanxing tidak memperhatikan, dia sepertinya sudah terbiasa. Meskipun Lota adalah pemuja kuil dan sumber daya kuilnya bagus, ada satu hal yang membuat Lota terdiam, yaitu terlalu sedikit biarawati wanita di kuil. Ditambah dengan aturan kuil, orang-orang dari klan dewa harus mengikuti kultivator wanita klan dewa untuk menggabungkan budidaya ganda. Ini juga untuk menjaga kemurnian garis keturunan klan dewa. Akibatnya, ada situasi di mana terdapat terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan. Banyak biksu dewa tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda. Luota tidak terkecuali. Untungnya, dia sekarang bisa datang ke kota binatang untuk membeli batu roh peri. Jadi di sini, tidak ada yang membatasi atau mengontrol, dan Luota dapat menemukan wanita untuk berlatih kultivasi ganda sesuka hati. Qiu Wanxing juga mengetahui kesukaan Luota. Jadi setiap kali dia datang, Qiu Wanxing akan menyiapkan dua gadis cantik untuk Luota. "Saudara Luo, Saudara Qiu, tolong berhenti bicara sekarang. Aku akan mencekik diriku sendiri sampai mati. Tunggu sampai aku melampiaskan amarahku." Dengan dua gadis di pelukan Luota, bagaimana dia bisa peduli mendengarkan apa yang dikatakan Qiu Wanxing? Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Oke, Saudara Luo akan bermain dulu." Setelah mengatakan itu, Qiu Wanxing keluar. Begitu Qiu Wanxing keluar dari kamar, dia mendengar teriakan seorang wanita dari belakangnya. Qiu Wanxing hanya bisa menutup pintu dengan cepat. Luo tak terlalu tidak sabar. Mendengarkan suara-suara di dalam ruangan, Qiu Wanxing hanya bisa menunggu di luar. Dia menyalakan sepanci asap kebangkitan untuk dirinya sendiri karena bosan. Tempat rokok giok memancarkan cahaya hijau, dan itu sangat berharga pada pandangan pertama. Setelah mengambil dua isapan kuat, Qiu Wanxing merasa segar dan kekhawatiran di hatinya jauh berkurang. Perlahan menghembuskan asapnya, Qiu Wanxing hendak menyesapnya ketika dia mendengar suara di dalam ruangan berhenti. "Saudara Qiu, masuklah." Suara Lota terdengar. Qiu Wanxing tertegun, melihat rokok Xingchen di tangannya yang belum habis, dan tidak punya pilihan selain mematikan semuanya. Ini terlalu cepat,
aku bahkan belum menghabiskan rokokku. Berapa menit ini bisa bertahan? Mungkin hanya beberapa puluh detik. Qiu Wanxing membuka pintu, dan kedua gadis itu keluar dengan ekspresi belum selesai. Lota, sebaliknya, memiliki wajah kemerahan dan senyuman di wajahnya, terlihat sangat nyaman. Saudara Luo menjadi semakin kuat. Setelah Qiu Wanxing memasuki pintu, dia berkata bertentangan dengan hati nuraninya. Identitas baru yang melintasi waktu dicurigai oleh kaisar dan ditolak oleh berbagai keluarga. Namun masalahnya tidak besar, ia akan memberontak. Hahaha, saudara Qiu telah menerima penghargaan. Saya tidak berani membual tentang hal lain, tetapi dalam hal waktu kultivasi ganda, saya masih sangat baik di klan dewa kita. Lota membual. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda berani mengatakan bahwa dia sangat kuat? Qiu Wanxing belum pernah berhubungan dengan klan dewa, tapi dari apa yang dikatakan Luota, siapakah klan dewa itu? Tapi sekarang Qiu Wanxing memiliki Qiu Luota, dia tidak berani mengatakan apapun. Saudara Luo, mari kita bicara tentang batu peri. Saya belum menyiapkan terlalu banyak batu peri tahun ini. Qiu Wanxing mengikuti Luota dan berkata, tidak terlalu banyak. Apa yang terjadi? Aku ingin banyak kali ini. Bukankah karena semua batu peri di sekitar kota binatangmu telah ditambang? Lota bertanya dengan sedikit cemberut. Itu tidak benar. Kami baru saja menemukan urat batu roh peri baru di pinggiran kota bis kami. Qiu Wanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Luota tiba-tiba berdiri, pembuluh darah batu peri. Lalu mengapa kamu mengatakan batu peri tidak terlalu banyak? Jika kamu tidak menambang, aku bisa menunggumu beberapa hari. Luota berharap untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Lagi pula, dia bisa berlatih kultivasi ganda di sini sesuka hati. Saudara Luo, jangan khawatir. Aku baru saja akan memberitahumu hal ini. Pembuluh darah batu roh peri ditempati oleh orang lain, dan aku tidak bisa menambangnya. Kata Qiu Wanxing tanpa daya. Diduduki oleh orang lain. Bukankah kamu salah satu dari 3 jenderal Beast City? Siapa yang berani merampoknya darimu? Luota telah bekerja dengan Qiu Wanxing selama bertahun-tahun dan mengetahui beberapa hal tentang Beast City. Yang aku perebutkan adalah Xing Daorong dari rumah Xing. Orang ini menempati urat nadi tambang dan menambang sendiri batu roh peri. Aku mencoba merampoknya, tapi sayangnya aku tidak sehebat yang lain, jadi aku harus melakukannya, untuk mundur dalam kekalahan. Kata Qiu Wanxing, sial, masih ada orang yang berani merebutnya darimu, bawa aku sekarang dan rebut urat batu roh peri. Lota berkata dengan marah. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, dia mengangguk dengan gembira dan berkata, Saudara Luo, saya telah menunggu Anda datang. Selama Anda mengambil kembali urat batu roh peri, saya akan memberi Anda diskon untuk batu roh peri dan mencarikanmu beberapa wanita lagi. Ketika Luota mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu diskon, ini bukan uangku sendiri, kamu hanya perlu mencarikanku beberapa wanita lagi. Cepat bawa aku ke sana. Kali ini aku akan membawa lebih banyak batu peri kembali, dan aku bisa menebusnya. Batu peri di tubuhku dirampok, dan sekarang aku ditertawakan sepanjang hari. Batu roh peri Luota dirampok oleh polisi. Meskipun guru aula ke-10 tidak menghukumnya setelah kembali ke kuil, dia masih diejek oleh orang lain di kuil. Sekarang Luota sangat membutuhkan perubahan haluan. Selama dia bisa membawa kembali batu roh peri dalam jumlah yang cukup kali ini, dia akan mampu menghentikan mulut semua orang. Apa? Qiu Wanxing terkejut, mengapa ada orang yang berani mencuri batu roh peri saudara Luo? Bukankah itu meminta kematian? Luota ini berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, selangkah lagi untuk mencapai alam abadi. Pada level ini, di seluruh Beast City, selain penguasa kota, Rota memiliki kekuatan tempur tertinggi. Tanpa diduga, kekuatan semacam ini, yang dianggap sebagai yang kedua di kota Beast, akan dirampok di luar kota Beast. Kamu tidak tahu apa-apa,
Kota binatang buasmu telah ditutup selama ribuan tahun. Kamu tidak tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di dunia surga dan manusia. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada banyak biksu misterius di dunia para dewa dan manusia. Aku tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Bahkan ada biksu jenius yang melompati barisan mereka dan bertarung. Seluruh dunia surga dan manusia sedang dalam kekacauan saat ini. Bahkan Master Domain dari alam abadi pun ketakutan hanya dengan sekali pandang. Jenius yang dibicarakan Luota adalah seorang jenius. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang biksu dari alam kesengsaraan tingkat 9 membunuh biksu dari alam Mahayana tingkat 4 sambil menangisi ayah dan ibu mereka. Orang yang sekilas membuat takut pemilik wilayah adalah Tuan Si. Adegan mengejutkan ini selalu membekas di hati Naluota. Apakah ini sangat menakutkan? Para penguasa domain di alam abadi ketakutan hanya dengan satu pandangan. Wajah Qiu Wanxing terkejut. Anda harus tahu bahwa alam keabadian telah berakhir di seluruh surga dan dunia manusia.